bersyukur Tuhan buat saat indah sore hari ini Tuhan. Lalu kami boleh ada di rumah-Mu ini Tuhan. Kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Allah kami, Sang Penebus kami yang sejati. Allah yang telah datang ke dunia bagi kami, menyelamatkan kami umat-Mu. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang tidak memandang siapa kami, tapi Allah yang begitu dengan belas kasih-Nya turun bagi kami, mengorbankan dirinya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan. Kami tahu ini semua karena anugerah dan kasih-Mu sajalah Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu ini Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami memberikan bagian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Dan inilah ibadah kami sore hari ini. Kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kuasai Tuhan ruangan ini terlebih ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita sore hari ini. Ada sukacita sore hari ini. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Di sorga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar lagu pujian semua bagi nama. Katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Saya mau dengar suaranya, kita semua mau nyanyikan Gloria hanya bagi Tuhan kita. Saya mau dengar semangatnya sore hari ini. Bapak Ibu Saudara siap? Kita mau katakan Gloria bagi Tuhan kita. Gloria.
ini kita memuliakan nama Tuhan. Mari nyanyikan glory, glory hanya bagi Tuhan kita. Kita mau menari sore hari ini ya Bapak Ibu ya. Katakan nyanyi glory. Saudara. Sementara kita mempersiapkan hati kita mau duduk di bawah kaki Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang setia, Allah yang memegang teguh janji-janjinya. Asalkan kita taat pada perintahnya, Dia Allah yang tidak pernah melingkari janjinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami miliki Engkau Tuhan.
kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan Immanuel, Immanuel. Jemput Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri kembali. Kita mau naikkan pujian ini lagi, kita mau katakan lebih sungguh lagi. Kita mau nyatakan dengan hati kita, ya Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau Allah Immanuel. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dengan rendah hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Selamat Natal di mana Engkau kini sudah ada di kerajaan surga. Sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu, berita Natal yang akan memberkati kami. Itu sebabnya layakan kami dan kuduskan kami, sehingga hari Natal ini kami semua diberkati, kami semua dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap diberkati Natal sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat Natal Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Doa saya saudara senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Harapan saya kita tetap semangat, jangan pernah menyerah karena situasi kondisi yang saat ini kita hadapi cukup pelik. Namun percayalah bahwa
Berita Natal hari ini dan bukan secara kebetulan memang Gereja Brethren Indonesia secara nasional memberikan tema Immanuel. Kita baca dulu Bapak Ibu dari kitab Bilangan pasal 24 ayat yang ke-17a. Bilangan pasal 24 ayat 17a, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca ayat ini merupakan sebuah nubuatan dari seorang nabi yang namanya Bileam. Nabi itu bisa nabi Allah tetapi juga bisa nabi Baal. Tergantung di mana posisi dia berada. Nah, hari ini kita akan melihat tema ini, apakah kita masih yakini di dalam kehidupan kita. Karena kemungkinan sudah banyak orang yang menjadikan Immanuel hanya sekedar hiasan, hanya sekedar kata-kata mutiara. Immanuel itu dari kata dasarnya imanen, yang dekat. L-nya itu Elohim, Allah. Jadi Immanuel adalah Allah yang dekat dengan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau sekali lagi kita melihat nubuatan dari Bileam, ini seorang peramal atau nabi Baal yang kemudian lebih taat pada kebenaran suara Allah. Memang setelah saya cek and recheck cukup mengejutkan, karena Bileam ini kan nabi Baal. Nabi Baal itu kan nabi yang tidak percaya kepada Allah. Tetapi justru peramal ini atau nabi Baal ini kemudian dalam sejarah Alkitab dicatat dia lebih taat pada kebenaran suara Allah. Ini setidaknya juga memberikan kepada kita ketegasan. Bileam saja saudara-saudara, seorang nabi Baal, kemudian ketika dia mengenal mengenal nama Allah ini, kemudian dia mulai meyakini bahwa suara Allah sebagai suara kebenaran. Nah, kalau hari ini juga kita akan melihat bagaimana para Majus meyakini nubuat Bileam sebagai sebuah kebenaran ilahi. Dan ini yang kemudian membuat Majus mendapat penyertaan Allah. Saudara-saudara, memang secara profetis itu suara kenabian. Bintang Bethlehem merupakan manifestasi nubuat Bileam. Tadi kita baca tentang bintang terbit dari Yakub. Ini sebetulnya ingin merujuk mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ulas saudara sekalian mengenai nubuatan Bileam ini, itu ribuan tahun sebelumnya, sebelum kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia, maka Bileam memang memberikan suara profetisnya. Tadi sudah dibaca sama-sama. Aku melihat dia. Dia di sini tentunya yang terakhir itu adalah bintang terbit dari Yakub. Tapi bukan sekarang, kata Bileam. Aku memandang dia, memandang bintang terbit dari Yakub, tetapi bukan dari dekat. Nah, hari ini kita akan menyelidiki bagaimana kemudian para Majus ribuan tahun kemudian, Majus ini kan
peramal bintang. Ya, kalau sekarang itu namanya ahli perbintangan. Tuhan bisa pakai profesi apapun untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah sebuah kebenaran. Nah, para Majus ini Bapak Ibu Saudara, para peramal atau ahli kebintangan, ketika kemudian mereka melihat ada bintang dari timur tempat mereka tinggal, itu sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu oleh seorang nabi yang namanya Bileam. Ketika mereka melihat bahwa ini adalah nubuatan Bileam, tentunya sebagai seorang ahli perbintang mereka paham gitu ya. Ini saatnya bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia. Dan kemudian Majus ini meyakini bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Itu sebabnya kemudian menyikapi mengenai nubuatan ini. Mereka kemudian sepakat untuk berangkat dari tempat mereka di timur. Bintang dari timur, maksudnya bintang Bethlehem ini ada di timur. Timur itu tempat para Majus tinggal. Kita baca dulu coba Matius pasal 2 ayat yang kedua. Supaya Bapak Ibu lebih jelas itu ya. Matius pasal 2 ayat yang kedua demikian bunyinya. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Bani Israel yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk sujud di hadapannya. Ini Alkitab terjemahan lama ya, pemahamannya pengertian sama. Jadi kita melihat bagaimana ayat yang pertama itu ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem, itu para Majus dan sekalian, mereka dari timur. Setelah dicek and recheck, timur mana itu? Rupanya timur itu daerah Babilonia, daerah Irak, kemudian perbatasan dengan Iran. Di situ ada sebuah kota yang namanya Kum. Kota Kum ini pada waktu konteks itu ada di kerajaan Persia. Persia sekarang itu Iran. Nah, saudara bisa membayangkan bagaimana dari kota Kum di kerajaan Persia, negara Iran sekarang itu, mereka berangkat dengan petunjuk, dengan bimbingan dari bintang timur ini, bintang Bethlehem, itu mereka untuk pergi ke Israel di kota yang namanya Bethlehem. Dan Alkitab mencatat itu jaraknya 1876 km. Ketika mereka menyikapi dan kemudian mereka bertindak, inilah nubuatan Bileam, kemudian mereka menyambut kelahiran Sang Juru Selamat yaitu Yesus. Mereka kemudian bersama-sama berangkat dari kota Kum di Persia, negara Iran sekarang itu, menuju ke kota Bethlehem itu di negara Israel, 1876 km. Memang kebanyakan digambarkan Majus itu ada berapa? 3. Sebetulnya bukan soal nominalnya, yang datang itu enggak 3, lebih dari 3. Kemungkinan 3 itu seringkali ditafsirkan itu sebagai Allah Tritunggal, gitu ya. Artinya itu sebenarnya nominal lebih dari 3, ditampilkan 3. Mereka kemudian sepakat, kita yakin inilah nubuatan Bileam, Yesus Sang Raja sudah datang. Sebenarnya kalau cukup penerima Alkitab banyak sudah ya, kita bahas secara para arkeolog, astrolog gitu ya, dan sebagainya. Nah, ketika mereka berjalan saudara sekalian, perhatikan, dari kota Kum di Iran, Persia dulu, menuju ke Bethlehem. Pasti perjalanan itu sangat berat, ada perampok, ada binatang buas, belum tantangan cuaca, situasi padang gurun saudara sekalian. Tapi karena mereka punya niat menyambut kelahiran Juru Selamat, maka kemudian dari kota Kum di Iran itu sampai ke Bethlehem luar biasa. Mereka sehat, barang-barangnya tidak ada yang hilang, enggak ada yang dirampok, karena Alkitab mencatat setelah sampai di Bethlehem mereka mempersembahkan yang namanya emas, kemenyan dan mur. Saudara bayangkan berapa lama mereka jalan?
Alkitab mencatat mereka berjalan dari kota Kum di Iran menuju Bethlehem di Israel. Itu selama 2 tahun mereka berjalan. Dari mana kita tahu saudara? Coba Matius pasal 2 ayat 16. Matius 2 ayat 16 bisa ditampilkan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi rupanya begini, ketika para Majus ini, saudara-saudara sekalian, peramal bintang, ahli perbintangan lah, ketika mereka dipimpin oleh bintang Bethlehem, mereka kemudian mempunyai pemikiran kalau Yesus seorang raja itu pasti lahirnya di mana? Kerajaan. Ini yang harus jadi warning kita. Akhirnya ketika bintang Bethlehem untuk mengajak mereka terus ke Bethlehem, mereka justru menyimpang. Mereka kemudian pergi ke Yerusalem mencari di istana di mana Herodes tinggal. Warning bagi kita ketika dipimpin oleh bintang Bethlehem, kalau sekarang dipimpin oleh Roh Allah, jangan pernah menyimpang, saudara. Mereka pikir raja pasti di kerajaan, adanya di istana. Tanya istana di mana? Yerusalem. Mereka ke Yerusalem, padahal itu bintang Bethlehem itu mengajak mereka untuk terus ke Bethlehem, saudara. Sampai di istana mereka tanya sama Herodes, "Wih, kok kamu tahu?" "Iya, kami kan ahli perbintangan." Maaf, Anda ini dari kota mana tadi?" "Kum." "Oke, Anda dari kota Kum sampai sini berapa lama?" Nah ini nih, Majus itu bilang apa? Mereka berjalan selama 2 tahun. Herodes bilang, "Oke, tadi udah dikasih tahu ya, kalian cari. Cuma jangan lupa, kalau kalian sudah ketemu di mana Yesus Raja yang baru terlahir, kasih tahu ke kami ya. Kami akan juga sujud menyembah kepada bayi itu." Padahal Herodes bilang, kalau ketemu saya bunuh. Nah ketika Majus ini kemudian selesai, kemudian mereka ketika mau pulang, malaikat datang. Malaikat utusan Tuhan bilang ini, "Kalian jangan ke istana lagi. Habis ntar di sana kalian dibunuh. Cari jalan lain." Nah rupanya ketika Majus ini pulang, setelah mereka ketemu dengan Yesus Maria, mereka cari jalan lain. Herodes nunggu nih, sehari nggak datang, 2 hari nggak datang. Setelah 3 hari Majus nggak datang, Herodes kemudian memberikan sebuah perintah, anak usia 2 tahun bunuh. Karena anak itu yang lahir 2 tahun ini yang nanti akan menggantikan, mungkin berontak sama saya. Itu pemikirannya Herodes. Perhatikan Bapak Ibu, bersyukur Majus masih mendapat kesempatan. Tuhan kirim malaikat dan bilang, "Kalian jangan ke istana lagi, nggak usah kasih tahu info Herodes. Kalian cari jalan lain, kalian akan selamat." Artinya begini, ketika kita mulai menyimpang, di situ sebenarnya letak kegagalan kita, ada bahaya mengancam. Seharusnya kita kembali kepada firman. Jangan memakai cara pikir kita ketika kita melakukan sesuatu yang kita pikir itu benar. Majus pikir raja pasti di istana, dia ke Yerusalem. Seharusnya dia tetap kemana saudara? Ke Bethlehem. Nah ini sebetulnya saudara yang harus menjadi warning bagi kita. Bersyukur para Majus di sini saudara-saudara sekalian. Mereka kemudian mendapat bimbingan. Coba Matius pasal 2 ayat 11 ya kita lihat. Coba tampilkan Matius 2:11 di atasnya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan dan mur. Kita melihat bagaimana ketika para Majus sampai di sana, sehat, barang-barangnya dirampok. Itu berbicara tentang Immanuel, Allah menyertai perjalanan mereka. Padahal zaman jahiliyah itu dari kota Kum, Iran, Persia dulu menuju ke Bethlehem.
2 tahun banyak binatang buas, banyak begal, perampok, belum cuaca saudaranya di padang gurun itu panas kepanasan dan sebagainya. Tuhan kasih apa? Penyertaan loh saudara. Ketika Majus meyakini bahwa nubuat Bileam merupakan sebuah kebenaran ilahi, di situ ada penyertaan Tuhan. Kalau kita percaya meyakini setiap firman Tuhan sebagai sebuah kebenaran ilahi, percayalah Immanuel, Allah akan menyertai kita. Jadi berita yang pertama saudara, ketika Majus meyakini nubuat Bileam, kalau sekarang itu firman Tuhan, sebuah kebenaran ilahi, di situ ada Immanuel. Berat apapun perjalanan kita, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan gak akan meniadakan persoalan, Tuhan tidak akan meniadakan problem. Oke, boleh ada, tapi di situ ada penyertaan Tuhan. Sepanjang kita meyakini firman Tuhan sebagai sebuah kebenaran ilahi. Berapa lama kita sudah ikut Tuhan? Berapa lama kita berjalan? Artinya menjalani hidup ini. Majus 2 tahun saudara. Mereka sampai di tujuan. Selamat, sehat walafiat. Barangnya enggak dijara, dirampok. Mereka persembahkan itu. Dari mana asalnya Majus? Kota Kum-ira. Saya nggak tahu asal saudara dari mana, yang pasti ketika meyakini firman Tuhan sebagai kebenaran ilahi, di situ ada Immanuel, Allah akan menyertai kita. Warning, peringatan kalau kita selalu menyimpang. Yang kedua, yang terakhir, ini yang luar biasa. Majus ini keturunan siapa? Rupanya Bapak Ibu, Majus ini yang tinggal di timur tadi bilang di kota Kum. Rupanya di kota Kum ini, Majus ini berasal dari salah satu suku Midian. Suku Midian itu adalah anak dari Ishak. Ishak itu anaknya Abraham. Betul saudara? Betul? Guru-guru betul? Nah, ini kita perlu penyelidikan secara mendalam. Saya ulang, jawabannya tidak betul. Jadi rupanya Majus ini berasal dari salah satu suku Midian. Setelah diadakan silsilah ke atas, suku Midian ini rupanya salah satu keturunan dari Keturah. Siapa Keturah? Keturah adalah istrinya Abraham. Karena Abraham pada waktu itu mempunyai 3 istri. 1 Sarah. Dari Sarah anaknya siapa Abraham? Ya? Ini sepi amat Mas. Ishak. Oke. Dari Hagar anaknya siapa? Ismail. Dari Keturah Abraham punya anak 6. Jadi jangan pernah bilang Abraham anaknya cuma 1 atau 2, 8. Nah, ketika dicek and recheck, Majus dari salah satu suku Midian, setelah diadakan silsilah, rupanya suku ini keturunan dari Keturah. Sementara ketika Majus ketemu dengan Yusuf, ayahnya Yesus, suaminya Bunda Maria, Yusuf secara silsilah keturunan dari Ishak. Jadi mereka adalah saudara tiri. Ketika Abraham menikah dengan Sarah belum punya anak, akhirnya kemudian dia ambil Hagar, punya anak Ismail. Setelah Ismail lahir baru ada Ishak. Jadi Ishak itu lebih muda dari Ismail. Jadi Ismail itu kokoknya, kakaknya. Nah, kemudian Abraham menikah lagi dengan Keturah, punya anak 6. Kemudian Abraham lagi nih, Keturah maaf ya, anak perjanjian cuma 1 nih Ishak. Itu Ismail udah saya suruh untuk pergi juga ya, silakan pergi gitu, dikasih harta. Nah sekarang kamu juga sama anak-anak udah ke kampung halaman saya deh. Rupanya setelah dicek and recheck, Abraham berasal juga dari mana? Timur, yaitu Ur Kasdim. Jadi Kum itu asalnya Abraham, saudara sekalian. Ketika mendapat panggilan untuk pergi dari kota Kum ini timur menuju ke tanah Kanaan. Kanaan itu sekarang Palestina, Israel, saudara. Ketika Keturah kemudian disuruh
ya mungkin bahasa kasar diusir gitu ya. Udah kamu anak-anak udah pulang ke kampung halaman saya ke timur sana. Ketika mereka kemudian disuruh pergi ke kampung halaman Abraham, anak-anak mereka itu dendam. Dia bilang ini, biarin kita diusir, pokoknya nanti kita akan adakan pembunuhan. Mereka sakit hati, mereka dendam sesuatu apa? Tanda kutip diusir. Dan itu dendam turun temurun saudara sekalian. Perhatikan, tetapi ketika Majus saudara tirinya ketemu dengan Yusuf. Jadi Majus ini keturunan dari Ketura, kalau Yusuf ini keturunan dari Sarah, saudara ya. Perhatikan, dari Sarah. Itu mereka bertemu. Saya percaya ketika mereka kemudian berbicara, saya percaya ketika Esau dengan Yakub mereka saling berpelukan. Di situ saya percaya Yusuf juga waduh, kamu saudara saya juga ya. Saya percaya juga Majus kemudian sempat kaget. Kemudian karena ada sukacita ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah ada pengampunan, mereka melepas pengampunan, mereka mengasihi Yusuf, dan di situ tidak ada dendam lagi, saudara sekalian. Berita Natal memberikan pesan bahwa jangan sampai masih ada permusuhan, jangan sampai ada dendam di antara saudara-saudara. Entah saudara kandung, saudara tiri, saudara seiman. Saya percaya Majus ini pada awalnya kaget. Aduh, gimana nih? Kita kan menerima Yesus sebagai, kita harus melepaskan pengampunan. Karena bagaimana kita kan satu ayah. Yusuf ini keturunan siapa? Sarah dari Ishak. Kita kan ketura. Kan sama juga bapak kita. Kalau itu kan Abraham. Berita Natal mengenai Allah menyertai para Majus membuat mereka juga akhirnya saudara sekalian melepaskan pengampunan karena mereka meyakini bahwa firman Tuhan itu sebagai sebuah kebenaran ilahi. Nah, ini yang mestinya saudara-saudara juga menjadi fokus bagi kehidupan kita ke depan. Artinya apa? Kita harus mau dituntun oleh bintang timur, kalau sekarang namanya kita sebut firman Allah, menjadi sebuah kebenaran. Ya, kebenaran ilahi itu sekarang menjadi sebuah firman Tuhan yang mesti kita harus taati, kita harus dengarkan apa kata suara Tuhan, hamba Tuhan yang menyatakan isi Tuhan lewat firman Tuhan. Itu harus kita sama-sama saudara sekalian mempunyai fokus hanya pada tuntunan Tuhan. Saya percaya sebetulnya ketika Majus ini nurut dituntun sama bintang Betlehem, mereka nggak ke Yerusalem. Mereka bilang kita percaya pasti bintang itu nggak salah. Walaupun pemikiran kita mesti kalau raja tuh yang lahir pasti di mana? Istana. Oke. Tapi sekali lagi memang hidup ini tidak selalu mulus. Ada kadangkala kita juga jatuh. Ada kadangkala kita juga ya terperosok, tapi jangan terus kita jatuh dan terus. Kita harus bangkit, kita harus berdiri lagi saudara. Untuk apa? Kembali pada tuntunan Tuhan. Dari mana tuntunan Tuhan? Ini saudara, firman Tuhan. Kalau hari ini kita sudah mendengarkan berita Natal adalah Allah menyertai kita. Masihkah kita meyakini itu sebagai sebuah kebenaran? Atau hanya sekedar hiasan saja, ya saya sih tahu gitu. Tapi kita nggak meyakini. Di situ yang kemudian menjadi sebuah kegagalan bagi kita. Khawatir saya bahwa kita akan sama seperti Majus. Kita akan ke Yerusalem, kita akan ke dunia saudara. Karena apa? Pemikiran kita seolah-olah mestinya ini kan, bukannya begini. Bersyukur kemudian Majus menyadari ketika mereka keluar dari kota Yerusalem, mereka lihat lagi itu bintang. Perhatikan, mereka lagi lihat itu bintang. Nanti cek dicek sudah ada banyaknya sebetulnya, karena waktu terbatas. Akhirnya mereka kemudian sedang, waduh, itu bintangnya yang kita lagi cari. Akhirnya mereka kemudian mengikuti sampai di Bethlehem. Sekalipun di Bethlehem mereka masuk ke kandang domba, ternak, mereka nggak lagi meragukan. Di situ ada sukacita. Ketika ada sukacita, apapun dia akan berikan untuk Tuhan. Yang kedua, terjadi pemulihan antara saudara tiri, satu bapak Abraham, tapi lain di situ ya.
mamahnya. Tapi di situ terjadi pemulihan, mereka melepaskan pengampunan dan ada sukacita. Kenapa? Saya baca di Alkitab, saya percaya kitab kita sama. Ketika Majus dia kembali ke kampung halamannya, ke negaranya, di situ mereka mendapat sukacita. Kalau saudara ingin mendapatkan sukacita berita tentang hari ini, mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, responi firman itu sebagai kebenaran ilahi. Yang kedua, kita harus melepaskan pengampunan. Kalau terjadi sebuah masalah atau apapun, entah dengan saudara kandung, saudara tiri, atau mungkin saudara seiman, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan satu pujian, Penasehat Ajaib. Penasehat ajaib. Kita akan tundukkan kepala. Jangan pernah meragukan firman Tuhan sebagai sebuah kebenaran ilahi. Bersedia terus dan terus bersedia. Kita dituntun, dibimbing oleh Roh Tuhan. Dari bait awal ya. Ya, bisa tampilkan. Sambil kita tundukkan kepala, merenungkan berita Natal pada hari ini, masihkah kita meyakini
Immanuel sebagai sebuah kebenaran ilahi. Hari ini Tuhan berfirman, jangan pernah engkau meragukan hati. Jika engkau ingin memiliki sukacita, dan ini memang kita sedang berusaha untuk mencari sukacita ini. Hari ini sambutlah kelahiran Yesus. Saya percaya ada pemulihan, ada berkat, ada kesembuhan. Kalau mungkin selama ini kita menyimpang, bisa saja seperti Majus, tapi mari kita belajar seperti Majus juga, menyadari kemudian kembali kepada bimbingan bintang Bethlehem, kembali kepada bimbingan firman Tuhan. Jangan pernah kita meragukan, jangan pernah kita menunda karena esok mungkin terlambat bagi kita. Sementara kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi, sudah bisa merenungkan ini, sudah bisa saat teduh sambil menyanyi lagu ini. Setelah itu kita akan masuk dalam doa. Seorang anak telah lahir. Amin. Terima kasih Tuhan, jika Engkau masih terus menuntun kami, jika Engkau terus masih membimbing kami, supaya kami menyelesaikan perjalanan ini sampai di tujuan dengan selamat. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, kalau kami juga seperti Majus menyimpang dari bintang Bethlehem, maksudnya menyimpang dari firman-Mu. Ini kesempatan, karena ketika kami bersedia terus dibimbing oleh kebenaran firman-Mu, maka di situ ada sukacita. Kami bisa melepaskan pengampunan, kami bisa mendapatkan pemulihan, bahkan kami imani kami bisa menerima kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan, berita Natal hari ini kami sangat meyakini Engkaulah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami terima ini sebagai sebuah kebenaran ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya menyerahkan kembali kepada MC untuk memimpin lagu Malam Kudus. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin, puji nama Tuhan. Sebentar kita mau masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Kita mau siapkan lilin elektrik yang telah kita terima. Kita boleh nyalakan sambil
kita mau menyalakan lilin elektrik ini, kita mau bangkit berdiri kembali, kita mau naikkan pujian malam kudus, sunyi senyap. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak PDM Ateng untuk kota jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan. Ada sukacita ya. Natal itu berita sukacita. Amin saudaraku ya. Yesus datang karena Dia mengasihi kita. Dan Dia memberikan tuntunannya melalui firman-Nya. Biar kita senantiasa ya turut akan firman-Nya. Amin. Luar biasa sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku ya, kita bisa merayakan Natal di tengah pandemi. Itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan sebelum kita akan tutup ya ibadah Natal kita malam sore hari ini ya, ada beberapa pengumuman.
Yang pertama ya Bapak Ibu Saudara Tuhan, untuk ibadah gelombang Natal kedua besok tanggal 25 tetap dengan jam yang sama, yaitu jam 4 sore sampai jam setengah 6 ya. Dan nama-nama jemaat yang akan Natal besok gelombang kedua saudaraku ya sudah di-share di grup GBI Rawajaya. Ya, kemudian yang kedua pada tanggal 27 ya, Minggu tanggal 27 kita akan ada ibadah tutup tahun saudaraku ya. Itu juga nanti dibagi 2 gelombang saudaraku ya. Jam 6 sampai jam 7 gelombang pertama, kemudian gelombang kedua jam 7.30 sampai jam 8.30 ya Gembala ya. Jadi tanggal 27 kita akan ada ibadah tutup tahun ya. Kemudian nanti setelah selesai ibadah Natal ini Bapak Ibu Saudara bisa memberikan kolekte ya. Ada 2 ya saudaraku ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Biar enggak terlalu padat saudaraku ya. Kalau biasanya kan kita satu cuma sebelah kiri. Nah, hari ini kita sediakan 2 tempat, dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, setelah itu juga nanti selesai ibadah Natal ini Bapak Ibu Saudaraku akan dibagikan konsumsi ya. Dan nanti Bapak Ibu Saudaraku bisa terima di depan. Ya, setelah itu Bapak Ibu Saudaraku boleh langsung pulang ya, sesuai dengan protokol kesehatan ya. Saya rasa ya mungkin Bapak Ibu sih pengen ngobrol, tapi tahan dulu itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita harus mematuhi protokol kesehatan saudaraku ya. Kita sudah diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk ibadah Natal aja, ini sudah satu hal yang sangat luar biasa dan kita berterima kasih ya kepada pemerintah ya. Baik, setelah itu saja pengumuman Bapak Jemaat pada sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian sebab Kau besar. Allah yang kami peringati kelahirannya Tuhan pada sore hari ini adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang tidak ada duanya, Allah yang begitu besar kasihnya, Allah yang begitu besar kuasanya ya Bapa. Sore hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu ya Bapa, untuk kelahiran-Mu ya Bapa. Namanya disebut penasihat ajaib ya Bapa. Oleh karena itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan ya Bapa. Biarlah kami mau jadikan Tuhan segala tuntunan untuk firman-Mu Tuhan, yaitu tuntunan di dalam hidup kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, ya kalau kami mungkin sering Tuhan kami melanggar ya Bapa. Mari Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Nama-Mu disebut Raja Damai ya Bapa. Oleh karena juga Tuhan mari, biar Tuhan di malam Natal ini Tuhan ajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami belajar Tuhan, melepaskan segala pengampunan Tuhan. Mampukan kami ya Bapa dengan kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Kau hadir ke dunia ini Bapa, karena Kau begitu mengasihi kami Bapa. Kami yakin dengan kasih yang dari Engkau Tuhan, itu yang akan mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa melepaskan Tuhan segala pengampunan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada malam hari ini ya Bapa. Dia juga Tuhan Kau akan memberkati Tuhan Bapak Gembala Tuhan, Kau bisa pakai Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan pesan Natal-Mu Tuhan pada sore hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan juga akan memberkati pelayanan beliau Tuhan sebagai gembala sidang di tempat ini ya Bapa. Kau akan memberkati Tuhan, memakainya Tuhan menjadi Tuhan hari demi hari Tuhan menjadi lebih luar biasa Tuhan. Kau pakai ya Bapa, terutama Tuhan untuk mengembalakan jemaat
Berkati juga Tuhan dalam pekerjaan, berkati juga Tuhan di dalam rumah tangga. Juga Tuhan, berkati Tuhan buat para pelayan-pelayan juga yang lain ya Bapak, untuk singer, worship leader, tim musik ya Bapak, juga segala studi, penyambut tamu ya Bapak. Kami doakan juga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, biar juga memberkati mereka ya Bapak. Pada malam hari juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk rencana Natal kami besok. Kalau Tuhan sudah pimpin, kalau Tuhan sudah lindungi Tuhan acara Natal kami, biar juga Tuhan kami berdoa, Tuhan juga yang akan pimpin dan menyertai Tuhan perayaan Natal kami untuk besok hari ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada malam hari, pada sore hari juga Tuhan kami berdoa ya Allahku untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, maupun juga Tuhan yang di rumah ya Bapak, mungkin pada saat ini sedang mengalami pergumulan ya Bapak, karena situasi yang sedang kami hadapi Tuhan pada saat-saat ini ya Bapak. Biar Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Bapak, biar kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu Tuhan bersama dengan kami ya Bapak. Dan kami yakin Tuhan akan ada senantiasa berkat Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau ya Bapak. Karena kami yakin Tuhan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa Tuhan setiap jemaat-Mu sedang mengalami pergumulan pada saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin Tuhan akan menolong ya Bapak. Juga Tuhan para hamba Tuhan yang ada di seluruh pelosok Indonesia ini ya Bapak, biar juga Tuhan memberkati keluarga mereka, pelayanan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh melihat Tuhan pada saat-saat ini ya Bapak, terjadi persatuan Tuhan di kalangan elit ya Bapak. Biar juga Tuhan semuanya juga Tuhan boleh Tuhan terjadi Tuhan di kami Bapak. Paling bawah itu rakyat ya Bapak, biar kami boleh bersatu Tuhan, bergandengan tangan ya Bapak, untuk kami bisa juga Tuhan bersatu dan membangun Tuhan bangsa kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau selalu melindungi negara kami ya Bapak, NKRI ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau senantiasa mengirim malaikat-Mu Tuhan untuk menjaga dan melindungi negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, kami akan tutup ibadah kami pada sore hari ini Bapak dengan penuh ungkapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa.